Ada sebuah cerita dari wilayah paling barat Pulau Jawa. Cerita tentang kawasan pesisir memesona yang memanjakan mata. Geliat wisata yang menopang kehidupan warga. Ada pula mereka yang bergantung pada hasil alam. Juga mereka yang setia menjaga eksistensi seni dan budaya yang semakin langka. Inilah cerita perjalanan menjajal rasa, pesona wisata, dan budaya dari selatan Banten. Sudah menjadi pemandangan biasa, jembatan kecil sepanjang 35 meter ini dilintasi oleh sepeda motor yang hilir mudik mengangkut penumpang. Jembatan ini adalah salah satu akses utama menuju objek wisata kawasan pesisir bernama Sawarna. Dari Jakarta, perjalanan menuju Desa Sawarna memerlukan waktu tempuh sekitar 5 jam. Berlokasi di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, sedikitnya ada 9 objek wisata di Desa Sawarna. Mayoritas adalah pantai. Tiket masuknya rata-rata Rp5.000 per orang. Ojek menjadi moda transportasi andalan ketika berwisata ke Sawarna. Bersiaplah merogoh kocek lebih dalam jika ingin menjelajahi banyak pantai di desa ini. Punten Kang, ke pantai seberapa? Ke pantai itu Biasanya seberapa? 15.000. 15.000. Iya. PP. Enggak. Enggak. PP 30. PP 30. Iya. Itu tuh ke pantai Pasir Putih Unggul atau ke Enggak, ke Tanjung Layar. Tanjung Layar? Iya, Tanjung Layar. Bisa seberapa lokasi Om kalau segitu? Itu kalau 30 itu satu lokasi. Satu lokasi. Iya. 30. Ini sami, akang seberapa Kang mun ke Pasir Putih? Kami Sami. ya air apa bensin naik, jadi itu tenaga bensin teh, jadi apa dulu ya naik, jadi pantai mau bestek, naik ke nomor semua. Tapi lamun kalau mau ke pantai ada 3 misalkan, bisa dipaketin atau kumaha. Biasanya seberapa? Tergantung orangnya sih, kadang ada yang 150, kadang ya kalau mepet-mepet banget 80 juga bisa. Itu tuh bisa ada jam-jamannya tuh? Nah, kalau untuk yang main sih, mah jadi bukan kita yang ngatur waktu mah, yang main yang Iya. Jadi kalau nganterin 10.000 tuh bisa? Karena bensin naik. Suruh turunin dulu ininya ke pemerintahnya bensinnya biar nanti turun lagi ongkos ojek juga. Iya. Nuhun Kang. Nah, jadi kalau mau liburan ke pantai-pantai di Sawarna, kita harus cerdas menawar tarif ojek. Karena harga atau tarif ojek ini ditentukan oleh kesepakatan antara pengemudi ojek dengan wisatawan. Ini pun harganya tergantung loh. Kalau paket pun bisa, misalkan tergantung dengan durasi berapa lama ada di pantai, apakah pengemudi ojek yang menunggu kita atau tidak, atau banyaknya destinasi yang ditentukan. Karena kalau misalnya kita ke 3 pantai, misalkan ini harganya bisa lebih besar lagi. Jadi ini worth it nggak sebenarnya? Kita lihat ya. Saya menyewa ojek yang dikemudikan Dadang menuju 3 pantai dengan biaya Rp100.000. Setiap bulan, rata-rata Dadang memperoleh penghasilan 1,5 hingga 3,5 juta rupiah dari profesinya menjadi pengemudi ojek di Sawarna. Nah Kang, ini kan tukang ojek ini banyak nih. Iya, Suka rebutan nggak kalau dapat penumpang nih? ya kalau untuk penumpang, kita siapa yang duluan nanya, itu mesti sama dia ditariknya. Kalau belakangan paling sisa yang orang depan udah nanya duluan, baru sisanya itu buat yang belakang. Rata-rata akan kasih ke wisatawan berapa nih kalau nganter ke Sawarna? Oh, kalau untuk ke Sawarna rata-rata 25 bolak-balik ya. 25.000. 25.000 bolak-balik. Terus
Kalau untuk paket keliling 120 itu ditungguin ya. Tapi kalau misalkan nanti ojek ditiadakan, ada akses mobil masuk, Akang setuju nggak? Ya setuju aja. Kenapa? Kenapa? Soalnya kalau misalnya nggak setuju, kita bagaimana untuk majunya wisata Sawarna gitu. Keberadaan ojek pengantar wisatawan di Sawarna bagai buah si malakama. Di satu sisi, kehadiran ojek mempermudah mobilitas wisatawan seperti saya untuk menuju pantai-pantai di Sawarna. Apalagi, jalur yang tersedia terbilang sempit dan berkelok. Namun di sisi lain, menggunakan ojek saat berwisata di Sawarna membuat wisatawan perlu menyiapkan biaya lebih besar, terutama bagi mereka yang berbudget kecil. Lalu apa alasan pengelola wisata tak menyediakan akses masuk kendaraan roda 4 menuju pantai di Sawarna? Intinya pro kontra udah pasti ada ya. Intinya pasti ada yang sebagian mengharapkan mobil wisatawan itu masuk ke dalam, ada yang mengharapkan mereka tetap parkir di depan. Itu artinya kami dari penggerak wisata juga ini lagi mempertimbangkan hal semacam itu. Ada alternatif bagi Anda yang tak ingin mengeluarkan banyak biaya ojek ketika berwisata ke Sawarna. Menginaplah di homestay-homestay yang tersedia, sehingga Anda bisa berjalan kaki menuju berbagai lokasi wisata. Jadi di Desa Sawarna ini ada lebih dari 75 homestay. Nah ini harga sewanya berkisar antara Rp400.000, ada juga yang 1,2 juta rupiah. Tapi harga ini tergantung dengan okupansi atau tingkat hunian homestay yang ada di sini ya. Jadi ketika peak season atau musim liburan tiba, harga homestay bisa lebih mahal. Tapi kalau sedang sepi wisatawan atau pengunjung, homestay bisa kurang. Destinasi pertama saya di Sawarna adalah Pantai Pasir Putih, sekitar 600 meter dari pintu masuk. Bergaris pantai sepanjang sekitar 1 km, pantai ini cocok dikunjungi oleh wisatawan yang ingin bersantai menikmati lembutnya pasir putih. Orang tua wajib mengawasi anak saat berenang di pantai ini karena ombak yang cukup besar. Kang, ini yang menjadi pertanyaan besar nih ya, supaya orang tidak ragu untuk wisata ke Pantai Sawarna. Bayah ini kan dikenal sebagai wilayah yang rawan gempa bumi, potensi tsunami-nya cukup besar, begitu antisipasi yang dilakukan oleh pengelola wisata seperti apa? Sebenarnya kita udah siapkan beberapa titik kantong evakuasi ya. Di antaranya di sini kan alur dari tempat wisata ini dikelilingi oleh beberapa bukit. Di sini juga ada satu bukit di mana wisatawan apabila terjadi bencana semacam tsunami, itu mereka udah bisa lari ke arah-arah perbukitan. Nanti siapa yang akan memperingati wisatawan nih? Biasanya kita kalau misalkan terjadi tsunami, kita udah bergabung ada di grup yang namanya grup BPBD dan bagian-bagian informasi terkait bencana tersebut. Dan juga di sini juga kita biasa warning di pos lifeguard juga. Itu bisa dipergunakan di situ juga dan di masjid-masjid yang terdekat Dengan pengeras suara. Dengan pengeras suara. Jadi suara. sudah ada pelatihan mungkin atau seperti iya, apa? seperti itulah kita selalu continue pelatihan di mana kalau misalkan ini terjadi bencana kita antisipasinya begitu. Tapi selalu ada tim rescue ya di area pesisir pantai ini ya? Selalu setiap hari kita pasang dari pengelola juga pasang penyelamat balawista juga di sini. Yang ini jangan terlewatkan, Pantai Tanjung Layar. Pantai dengan 2 batu karang ini menjadi ikon wisata di Desa Sawarna. Cocok bagi Anda yang ingin berburu spot untuk berfoto. 2 batu karang ini mitosnya adalah perwujudan dari layar perahu Sangkuriang, sebuah legenda yang cukup populer di Jawa Barat. Tapi berdasarkan sejumlah penelitian, batu karang ini tersusun dari batuan sedimen, yaitu ada breksi, ada tuflapili, dan juga ada batu pasir. Usianya ini lebih dari 20 juta tahun. Nah, karang-karang di sekitarnya juga menarik dan indah sekali karena permukaannya dibentuk oleh hempasan ombak di pantai ini. Ingin menikmati suasana pantai yang lebih tenang dan lengang, Legon Pari bisa menjadi pilihan ketika Anda berwisata ke Sawarna. Bahkan Anda bisa bermalam di pesisir pantai dengan tenda. Pilih ke Sawarna karena rumahku di Bogor juga, jadi dekat, perjalanan sekitar 5-6 jam.
Terus pilih ke Legon Pari ini karena tempatnya sepi, jadi lebih enak buat camping, nggak ada gangguan dari turis lain. Terus lebih nyaman juga buat bakar-bakar, nggak ada yang ganggu juga gitu kan. Sawarna telah menjadi objek wisata sejak tahun 1995. Jauh sebelumnya, Desa Sawarna adalah kawasan perkebunan kelapa sawit. Pengusaha perkebunan pertama di desa ini adalah seorang berkebangsaan Belanda, Jan Louis van Gogh, yang makamnya masih terjaga di kawasan pintu masuk menuju pantai. Jan Louis van Gogh adalah seorang Belanda yang dikirimkan ke Sawarna bersama-sama dengan pamannya John van Gogh yang menjadi manajer perkebunan Cibadak, Sinagar, Sukabumi. Dia dikirimkan ke sini menjadi manajer perkebunan di sini dengan membawa beberapa tenaga kerja dari luar daerah. Jadi dulu ini adalah perkebunan Iya, kelapa. iya, perkebunan kelapa Belanda. Karena ini dulu kan bibit-bibit kelapa ini dari Sulawesi bawa ke sini sebagai bibit unggul ya. Kemudian wafat di sini. Dia wafat di sini pada tahun 1930 tanggal 29 Maret ya. Dalam artian dia usia 30. Wafat karena Karena dia terkena penyakit malaria. jadi penyebutan Sawarna ada makna tersendiri atau? Ada beberapa bahasa atau sebutan dari masyarakat. Pertama, Sawarna itu dari bahasa Sangsakerta. Swarna artinya emas. Kedua ada Sorana, Swarna kemana-mana, akan terkenal kemana-mana gitu. Ketiga, Sawarna ini dulu dari sepanjang sungai Cisawarna sampai ke atas. Ini warga masyarakatnya punya penyakit hapur. Ya, putih semua. Kulit begitu ya. Dihuni oleh 1.370 keluarga, Sawarna kini menjadi desa wisata penopang kehidupan warganya. Sesuai dengan namanya, Sawarna yang berarti satu warna. Desa ini memberikan warna tersendiri di Banten Selatan dengan garis pantainya yang memesona. Ini dia pisang seblot. Jenis pisang yang digunakan oleh warga sebagai bahan baku pembuatan sale. Sekilas bentuknya mirip pisang kepok siam. Kali ini saya akan melihat bagaimana warga desa Cilograng mengolahnya menjadi sale. Kang, jadi yang cocok dijadiin sale itu yang kayak gimana usia pisangnya? Sebetulnya ini juga udah masuk sih, tapi kalau misalkan ada yang lebih tua lebih bagus. Lebih tua lebih bagus. Warnanya masih hijau gini masih bisa sebenarnya? Bisa sebetulnya. Cuma nanti kalau misalkan kayak seperti ini lebih tua ya. Kalau ini kurang. Nanti di penyusutan salenya lebih menyusut lebih banyak. Ini berarti tinggal diapain ini? Diram dulu berarti ya? Iya, kita kumpulin dulu baru diram supaya matang dulu. Baru setelah matang proses. Yuk, kita bawa Kang. Oke. Pisang seblot yang telah matang dikupas satu persatu. Di pabrik sale pisang milik Suhijat ini, sedikitnya ada 6 warga yang bekerja. Sudarsi salah satunya. Bu, hari dinten nih setiap hari selain ngupasin pisang, Ibu apa Ke kerjanya? kebun. Buruh tani? Iya, Buruh tani kalau sehari dapat upah berapa, Bu? 70 70.000. sehari. Itu buat biaya anak-anak berapa? Muhun. 1 Sekolah masih? sekolah. Jadi lumayan buat biaya di rumah ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau ngupas pisang gini, Ibu sehari dapat berapa, Bu? Tergantung jam-jamannya sih, selesai gitu maksudnya ya udah. Kalau sampai Beres, siang misalkan, atau pagi sampai siang, siang ngupasin pisang berapa, Atau Pak? 30 kadang. 30.000. Itu sehari ya? Iya. Nanti kalau pisangnya sedang Kan tidak ini ada, mah berarti 3 nggak ngupas. minggu sekali kan ngupasnya. Oh, buat nambah-nambah lumayan ya? Iya. Kalau semakin banyak laku di pasaran nih sale pisang ini semakin bisa menggerakkan perekonomian warga.
Sale pisang adalah penganan khas Kabupaten Lebak, terutama di wilayah selatan Banten. Sedikitnya ada 23 pembuat sale pisang di desa Cilograng. Mereka memanfaatkan pisang seblot karena harga jualnya yang terbilang murah. Kira-kira kalau misalkan terangkat sale, ya petani pun akan terangkat dari daya jual caunya ya, pisangnya. Itu barangkali. Kalau misalkan kita beli 1 kintal misalkan, 1 kintal itu menghasilkan 10 kilo sale. Jadi 10% aja. Kalau dari 1 ton itu 1 kintal. Dari 1 kintal itu kalau misalnya dijual keluar itu bisa sampai 30.000 per kilo. Kalau di sini pasarannya 15.000. Pisang yang telah dikupas kemudian dijemur. Musim hujan menjadi kendala besar produksi sale pisang ini. Selain dijemur, pisang juga diasapi beberapa kali agar kandungan airnya berkurang. Ada teknik khusus yang digunakan agar menghasilkan sale pisang dengan tekstur dan aroma khas. Proses pengasapan pisang tak boleh dengan api langsung. Kayu bakar yang digunakan pun tak sembarangan. Proses pengasapan biasanya dilakukan pada malam hari, sementara pagi hingga sore, sale tetap dijemur di bawah sinar matahari. Semuanya dilakukan secara tradisional, termasuk peralatan yang digunakan. Jadi proses pembuatan sale pisang ini panjang sekali. Ini sekitar 5 hari setelah proses diasap, dijemur. Ketika kandungan airnya sudah semakin sedikit, tandanya sudah siap dikonsumsi. Nah, tandanya secara fisik adalah tidak lengket nih, seperti ini nih. Ini bisa kita makan. Beda banget ya kalau saya makan sale pisang dari pisang lain kayak pisang Ambon. Yang ini lebih kenyal, manis, ada kecut sedikit. Ini legit banget, ini enak banget loh. Sale pisang kemudian dipipihkan. Meski dikenal sebagai makanan khas Banten, sale pisang seblot masih luput dari perhatian pemerintah, terutama dalam hal promosi dan pemasaran. Selain pemasaran, pengembangan produk sale pisang juga masih terkendala permodalan. Sayangnya, belum ada kelompok usaha sale pisang di desa Cilograng. Padahal, sale pisang seblot berpotensi besar untuk dikembangkan di desa ini. Kami membuat kepada masyarakat untuk membuat kelompok usaha yang insya Allah kami dari pemerintahan desa, kalaupun memang sudah terbentuk sebuah kelompok, sedikit banyak akan membantu dari pemerintahan desa, baik itu anggaran dari desa dan mungkin akan diajukan ke kabupaten atau ke yang lain. Wilayah Banten Selatan tak hanya memiliki pantai yang memesona. Ada wisata seni dan budaya yang dapat Anda jajal ketika berwisata ke Kabupaten Lebak. Debus salah satunya. Sebelum pertunjukan, para pemain debus biasanya melakukan ritual yang dipimpin oleh sesepuh Padepokan. Sambil mempersembahkan sesaji yang disebut susuguh, mereka memanjatkan doa agar diberi kekuatan saat melakukan atraksi. Di awal kemunculannya, debus dikenal oleh masyarakat Banten sebagai salah satu media penyebaran ajaran Islam. Ketika era keislaman masuk, dan ini
direvitalisasi sehingga hal-hal yang berbau kesyirikan dan sebagainya itu dibuang, diganti dengan hal-hal yang sifatnya keyakinan terhadap Tuhan. Artinya pada debus ini sebetulnya sebuah pertunjukan keyakinan. Ketika seseorang yakin dengan Tuhannya dan kemudian melakukan ritual, memohon dan sebagainya, maka Tuhan yang Maha Pemurah pun akan memberikan apa yang diinginkan. Tabuhan kendang pencak dibunyikan. Pertanda pertunjukan dimulai. Sebelum melakukan atraksi, pertunjukan debus biasanya diawali dengan pencak silat. Sebetulnya gerakan bela diri memang gerakan bela diri. Cuma berhubung kami itu diaplikasikan dengan seni budaya, bagaimana kami itu mempertunjukkan gerakan pencak silat, gerakan silat gerakan benar-benar gerakan silat diiringi dengan musik. Setiap pemain debus pasti pesilat. Namun tak semua pesilat adalah pemain debus. Debus berasal dari kata dari bahasa Arab, dari bahasa Sunda juga gitu ya, gedebus yang artinya tidak tembus dan sebagainya. Tapi intinya debus adalah sebuah kesenian tradisional yang memang berasal asli dari Banten. Banten yang menggabungkan kesenian pencaksilat, tradisi pencaksilat, ilmu bela diri pencaksilat dengan kemampuan orang itu mempertunjukkan hasil dari olah rasa dan olah tubuhnya menjadi seseorang yang dijaya gitu. Sehingga mereka tidak mempan untuk dibacok, kemudian mempertunjukkan hal-hal yang orang normal nggak akan bisa gitu. Masyarakat biasanya mengenal debus sebagai atraksi yang menyeramkan. Namun tidak demikian bagi saya. Deg-degan juga ya mau nonton atraksi debus. Tapi yang harus Anda ingat adalah atraksi debus ini mengandung unsur kekerasan. Jadi memang harus ditonton oleh orang dewasa. Anak-anak boleh menonton tapi harus didampingi orang tuanya ya. Dan ingat, atraksi debus ini hanya boleh dilakukan oleh profesional, bukan untuk ditiru. Satu persatu pemain debus menunjukkan kemampuannya. Berbagai atraksi dilakukan. Memukul kepala dengan rotan, menginjak api, hingga memecahkan batu dengan kepala. Mereka kebal terhadap peralatan yang digunakan. Ada pula yang kebal terhadap benda-benda tajam seperti golok dan jarum, sekalipun terkena lidah. Bahkan alat bor tak dapat menembus kulit. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu melakukannya. Selain berlatih, mereka menjalankan syarat dan berbagai pantangan agar ilmu debusnya sempurna. Memang ada pantangannya. Jadi pantangan itu memang bukan hanya tentang debus saja. Jadi bagaimana akhlak kami teratur, terarah gitu. Karena orang yang debus akhlaknya harus baik agar selaras. Karena di debus juga yang pertama kami diajarin debus itu bukan debus dulu sebetulnya, tapi akhlak dulu. Yang pertama, tidak boleh sombong, tidak boleh ujub ria takabur, tidak boleh kita bisa debus, kita itu gagah, tidak boleh, sebetulnya tidak boleh. Maka pantangan kami ada pantangan tertentu. Yang pertama, tidak boleh berzina, tidak boleh mabok-mabokan, tidak boleh menipu dan sebagainya yang buruk-buruk. Hanya orang dewasa saja yang dapat melakukan atraksi debus. Namun pemainnya tak hanya pria, wanita pun bisa melakukannya. Alicia misalnya, warga kampung Cibobos, Kecamatan Cihara berusia 18 tahun ini mempelajari debus sejak masih duduk di bangku SMP. Nah ini kan yang unik nih Teh, kan ini kebanyakan laki-laki nih yang main debus. Teteh kan perempuan, nggak ngerasa risih gitu atau gimana? Oh enggak, kalau ke situnya sih aku juga suka gitu ya, kayak perdebusan kayak gitu suka. Jadi mau gitu. Kan di padepokannya juga ceweknya cuma sedikit, terus aku yang gede, terus jadi kayak mau, terus aku yang banyak ada debusnya. Ikut melestarikan begitu ya. Ini kalau dari segi nominal tiap mentas itu ada upah nggak kalau main debus? Ada. Kalau kita itu kebanyakan ngambil dari saweran gitu ya. Kalau ada yang saweran nanti kita bisa dapet. Ya, tak ada penghasilan tetap bagi para pemain debus. Bagi mereka, bermain debus bukan untuk mendulang rupiah. Ketika saya dipanggil, contoh misalkan ke tempat hajatan, bilang yang orangnya, kan gimana? Saya mah siap berangkat, gitu kan. Adapun budgetnya berapa? Silakan Anda sesuaikan dengan keperluan kami. Kami tidak bisa menghargakan, karena ilmu, terutama ilmu,
Dan seni budaya itu bukan untuk diperjualbelikan. Yang pertama untuk dilestarikan. Adapun misalkan ada rezeki yang yang orang yang manggil ngasih kepada kita, ya kami terima. Ketika tidak ngasih pun kami tidak pernah menagih, tidak pernah. Meski aksi para pemain debus terbilang menyeramkan, namun bagi warga, atraksi debus adalah permainan yang menghibur. Awalnya sih saya lihat serem gitu ya, tapi ya kok seru juga gitu ya, sampai nggak menembus, sampai itu pokoknya saya sangat bangga punya budaya seperti ini gitu. Contoh yang harus dilestarikan. Keberadaan debus kini semakin tergerus zaman. Perlu upaya besar untuk menjaga eksistensinya agar kesenian tradisional Banten ini tak semakin langka. Para seniman harus diberi martabat yang tinggi. Kita coba bandingkan dengan Bali. Ketika kita kepingin lihat tari kecak yang bagus, kita harus pergi jauh ke Uluwatu. Bukan yang kecaknya yang datang ke hotel-hotel. Ini kan hal yang sangat beda ya, sangat beda. Secara dignity seniman akan dapat, gitu ya. Kemudian ya memang harus ditempatkan seperti itu. Nah, saya bermimpi ada sebuah balai budaya yang representatif di Blak Selatan. Mudah-mudahan bahkan itu menjadi sebuah destinasi nanti untuk itu. Perjalanan saya di selatan Banten telah mengajarkan banyak hal. Kearifan lokal masyarakat di pesisir pantai yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. Bertahan melestarikan cita rasa tradisional dari hasil alam. Dan bagaimana merawat seni budaya agar tak tergerus zaman.